Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga yang merebut mantan darimu atau membuatmu berpisah dengan mantan adalah setan yang berwujud manusia. Ya. Jadi orang ketiga yang menyebabkan kita harus kehilangan mantan, harus berpisah dengan mantan. Itu bisa jadi orang ketiga itu adalah seseorang yang memang ingin menggantikan kita menjadi pasangannya mantan, ya. Atau orang ketiga itu adalah orang tuanya mantan, ya. Misal kita sudah menikah nih dengan mantan. Tidak tahu kemudian orang tuanya jadi membenci kita, mungkin karena kita ini menantu yang tidak kaya-kaya. Akhirnya mereka berusaha membuat kita dan mantan berpisah, bercerai. Padahal mereka tahu persis, kalau kita dan mantan berpisah, maka anak-anak kita yang adalah cucu mereka itu akan lebih menderita lagi. Tapi mereka tetap berusaha untuk memisahkan. Ya. Kemudian, orang ketiga itu bisa jadi sahabatnya mantan, yang terus membisikkan kepada mantan untuk membenci kita. Ya, seakan-akan dia peduli, dia sayang kepada mantan, tetapi ujung-ujungnya kita berpisah dengan mantan, kita bercerai dengan mantan. Ya. Kemudian orang ketiga itu bisa jadi pembantu rumah tangga mantan, bisa jadi teman-temannya, bisa jadi adik-adiknya, saudara-saudaranya, siapa saja yang kemudian menyebabkan kita dan mantan harus berpisah, harus bercerai. Ya. Nah, jadi mantan dipisahkan dari kita oleh orang ketiga ini. Yang mana saja. Ya, sehingga kita khususnya yang suami istri ini harus berpisah, harus bercerai. Maka orang ketiga ini adalah setan yang berwujud manusia. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi yang pertama ya, perceraian. Yang paling menyukai perceraian itu adalah iblis atau setan. Iblis dan setan itu paling menyukai perceraian. Bahkan rajanya iblis ya, itu kalau ada setan yang berhasil menjerumuskan manusia dalam dosa, ya misal apa ya, dosa ngerasani ya, atau dosa-dosa yang lain misal begitu kan, maka kata rajanya iblis itu biasa saja, ya, apapun bentuk dosanya. Tetapi ketika ada anak buahnya iblis, setan-setan ini, yang kemudian berhasil membuat manusia dengan bisikan mereka itu bercerai, suami bercerai dengan istrinya, itu akan mendapatkan pujian yang luar biasa dari raja iblis tadi. Ya. Jadi
yang paling menyukai perceraian adalah iblis atau setan. Itu yang paling menyukai perceraian. Kita bisa lihat ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u akhaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Fayaqulu ma sana'ta say'an qala. Summa yaji'u akhaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa bainam ro'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis kemudian berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang lagi yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya, nah jadi yang paling menyukai perceraian itu adalah iblis atau setan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat An-Nas dijelaskan bahwa memang ada jenis ya setan yang berwujud manusia. Ya, pekerjaannya sama, membisikkan berbagai keburukan, perceraian, dan seterusnya kepada manusia. Tetapi kalau setan itu tidak kelihatan oleh manusia wujudnya. Ini kelihatan karena dia adalah setan yang berwujud manusia. Ya, di dalam surat An-Nas kita diajarkan, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi dari surat An-Nas ini kita bisa melihat dengan sangat jelas ya. Dari ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Nah, jadi kadang-kadang ya mereka bersembunyi, manusia-manusia tadi, di balik topeng orang-orang baik. Tetapi yang mereka bisikkan adalah perceraian, perpisahan, dan seterusnya. Ya. Dan di ayat yang ke-6 ditegaskan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi jelas ya bahwa memang ada setan yang berwujud manusia. Pekerjaannya sama, ya, membisikkan keburukan, perpisahan, perceraian, dan seterusnya yang akan membuat manusia berdosa. Kalau setan betulan, itu dia bersembunyi, sehingga manusia tidak bisa melihatnya, kecuali orang-orang yang Allah berikan kemampuan yang lebih ya. Tapi secara umum manusia tidak bisa melihat setan dan iblis karena mereka bersembunyi. Kalau setan yang berwujud manusia, dia kelihatan oleh mata kita. Tetapi dia bersembunyi di balik topeng kebaikan, di balik topeng sahabat, ya. Seakan-akan dia peduli, seakan-akan dia menyayangi kita, seakan-akan dia menemani kita dalam masa-masa yang sulit dan seterusnya. Tetapi terus saja yang dia bisikkan agar kita bercerai dengan suami atau dengan istri yang kita cintai. Nah, jadi orang ketiga itu adalah setan yang berwujud manusia.
Nah, karena itu ya kita selalu berdoa, kita memohon perlindungan kepada Allah ya dari gangguan, ya baik itu gangguan setan yang betulan ya ataupun dari gangguan godaan setan-setan yang berwujud manusia. Semoga Allah senantiasa menghindarkan kita dari mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.